Selamat ya, akhirnya diterima kerja juga. Tapi kontraknya udah dibacain benar belum? Hai, saya Amanda dan saya adalah HR Ops Manager di PT Triple Dot Studios Indonesia. Bagian pertama yang harus kalian perhatikan dalam kontrak kerja adalah jenis kontraknya. Nah, hal ini biasanya bisa kalian temukan di bagian judul kontrak. Sampai dengan saat ini di Indonesia terdapat dua jenis kontrak kerja. Yang pertama adalah kontrak kerja waktu tertentu atau PKWT, dan yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, kalau kamu karyawan permanen, harusnya kamu akan terima perjanjian kerja yang PKWTT. Pasal-pasal dalam kedua jenis kontrak tersebut tentunya berbeda. Contohnya, kalau kamu karyawan permanen atau kontrak kamu PKWTT, maka kamu akan melalui masa percobaan selama 3 bulan seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Sementara kalau kontrak kamu PKWT, maka tidak ada yang namanya masa percobaan. Tetapi, kamu wajib cek durasi kontrak kerja yang tertera di perjanjian kerja kamu. Apakah misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, jika durasi kontraknya sudah selesai, maka artinya hubungan kerja kamu dengan perusahaan otomatis berakhir, kecuali memang diperpanjang lagi. Bagian kedua yang perlu kalian perhatikan adalah bagian gaji, tunjangan, dan metode pembayaran. Pastikan rincian dan besaran upah serta tunjangan lain yang tertulis dalam kontrak kerja sudah sesuai dengan yang ada di offer letter kamu. Ini penting banget karena kalau sampai gaji dan cara pembayarannya di offer letter itu berbeda dengan yang tertera di kontrak, maka yang dianggap valid adalah yang tertera di kontrak kerja kamu. Perhatikan juga metode pembayarannya. Kalau net berarti angka yang tertera di kontrak adalah nominal yang nanti kamu terima atau take home pay karena pajaknya sudah ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau gross atau bruto berarti angka gaji yang tertera di kontrak kamu belum dipotong pajak secara final sehingga nominal yang nanti kamu terima akan lebih rendah. Bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah ruang lingkup pekerjaan, hari, dan jam kerja. Posisi atau job title yang tertulis di dalam kontrak kerja kamu harus sudah sesuai dengan offer letter. Begitu juga untuk ruang lingkup pekerjaannya. Ingat ya, kalau ada yang berbeda antara offer letter dengan kontrak kerja kamu, maka yang dianggap valid adalah kontrak kerja kamu. Jadi, kalau lingkup pekerjaanmu tidak diatur dalam kontrak kerja, maka akan sulit nantinya jika kamu ingin mengajukan keberatan ke perusahaan apabila perusahaan memberikan kamu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Perhatikan juga bagaimana penerapan hari dan jam kerja di perusahaan kamu. Bisa jadi 5 hari kerja dalam seminggu dengan 8 jam kerja per hari, atau 6 hari kerja dalam seminggu dengan 7 jam kerja per hari, atau ada juga perusahaan yang menerapkan flexible working hours, di mana kamu bisa bebas atur jam kerja kamu, tapi memenuhi 40 jam kerja dalam seminggu. Bagian keempat yaitu hak cuti. Hak cuti ini jumlahnya minimal 12 hari per tahun, yang dapat kamu ambil setelah kamu bekerja 12 bulan berturut-turut. Selain itu, perusahaan kamu juga wajib memberikan kamu hak cuti khusus yang biasanya diatur di dalam peraturan perusahaan, seperti misalnya cuti menikah atau cuti kedukaan. Pastikan di kontrakmu dijelaskan mengenai aturan cuti. Berapa hari cuti tahunan yang akan kamu terima? Lalu, apakah ada syarat tertentu jika kamu ingin mengambil cuti tahunan tersebut? Misalnya, harus kerja setahun dulu nggak? Karena aturannya di setiap perusahaan bisa berbeda-beda. Apa saja cuti khusus yang tersedia di perusahaan? Apakah libur bersama yang ditetapkan oleh pemerintah akan memotong jatah cuti tahunan kamu? Apakah sisa cuti tahunan kamu bisa dibawa ke tahun depan atau akan hangus di akhir tahun tersebut? Bagian kelima yaitu terkait pemutusan hubungan kerja. Bagian ini juga wajib kamu perhatikan karena kalau sampai tidak diatur dalam kontrak, maka perusahaan bisa seenaknya memutuskan hubungan kerja dengan kamu tanpa ada kompensasi apapun. Dan tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi kamu. Yang harus kamu perhatikan dari bagian ini yaitu, pertama, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Kedua, berapa lama masa notis yang dibutuhkan jika kamu ingin mengundurkan diri atau resign? Biasanya terdapat perbedaan masa notis jika kamu masih dalam probation atau setelah kamu lolos masa probation. Ketiga, bagi yang kontraknya PKWT, kamu perlu perhatikan hak dan kewajiban jika terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah kontrak. Apakah ada penalti bagi kamu sebagai karyawan? Juga apa hak yang seharusnya kamu terima jika perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah masa kontrak?
Kalau ada hal yang kamu rasa kurang jelas atau tidak sesuai di kontrak kerja kamu bisa tanyakan atau komunikasikan kembali ke HRD. Nggak perlu takut selama kamu menyampaikannya dengan baik-baik. Ingat, ini penting loh, supaya kalian yakin bahwa hak-hak kalian terjamin secara hukum. Nggak mau kan udah kerja capek-capek, tapi malah nggak dapet apa yang seharusnya jadi hak kalian. Thank you for watching. Buat kalian yang lagi cari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Oke, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton video lainnya dari Glints. And good luck on reviewing your contract. Bye!